Yo guys, balik lagi nih episode 14 sekarang. Episode 14 dan kemarin kebetulan akhir pekan ada banyak pertandingan menarik ya. Luar biasa banget, ada El Clasico, ada Liverpool, Man City, dan tentu aja ada Man United dan Newcastle. Nah, berhubung kita fans Newcastle, nah jadi kita bahas dulu ya pertandingan di Old Trafford itu ya. Jadi ini adalah 5 hal menarik dari pertandingan Man United versus Newcastle menurut gue ya. Oke, sebelumnya klik like and subscribe guys. Thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang udah share, means a lot banget buat gue. Oke, kita mulai aja ya. Pertama adalah Cristiano Ronaldo, kok sayangnya makin tidak nyambung ya dengan tim ini ya. Sebenarnya kasihan sih lihat dia tertinggal seperti itu, off pace seperti itu. Jauh banget dari ancaman misalnya ketika dia bermain melawan Newcastle setahun lalu. Ya tapi kita tahu lah Newcastle setahun lalu juga beda dengan Newcastle sekarang. Ronaldo kemarin itu dia either offside, ketinggalan permainan, atau bola teman-temannya nggak nyampe. Jadi ada momen juga yang lucu di mana Anthony yang dia mengirim umpan lambung kaki kiri dari sayap kanan, dia mengirim umpan lambung ke arah Ronaldo, tapi ketinggian. Antoninya yang gemes sendiri. Antoninya yang kayak dikit lagi gitu. Tapi kalau kita lihat replaynya ternyata sudah berada di posisi offside sendiri. Dan ini yang terjadi sepanjang pertandingan. Sekitar 10 menit sebelumnya juga CR7 juga berhasil berlari sendirian behind pertahanan Newcastle dan dia lompatin lob bola melewati Pope. Tapi seketika itu gue udah tahu nih ya, orang pasti offside karena nggak mungkin dia punya pace untuk ngelebihin larinya Fabian Schär yang sebenarnya not the fastest defender in the world gitu loh. Ya kalau dia berada di belakang pasti offside, dan benar ternyata dia offside. Jadi memang ya harus ada solusi kalau lagi Rashford nggak fit, Martial nggak fit, Ronaldo ini mungkin ya udah saatnya dia benar-benar harus nyari tim baru. Oke, kedua, nah sebenarnya Ronaldo kan dia berusaha mencetak gol ya pada laga itu. Ya, ada satu momen pertandingan nih yang sebenarnya masih ngundang perdebatan nih sampai sehari setelah pertandingan sekarang, yaitu saat CR7 merebut bola dari kaki Nick Pope saat hendak mengambil tendangan bebas dan menembak ke gawang kosong. Nah, wasit Craig Pawson menganulir gol tersebut tanpa ragu nih guys, walau tengah dikelilingi satu tim Man United sekalipun. Jadi penjelasannya sih sederhana ya. Nih gue coba naikin ininya aja nih. Itu adalah indirect free kick ya yang dikasih oleh Anthony Pawson kemarin. Jadi coba biar gue kelihatan dikit. Nah ini adalah indirect free kick. Jadi selama tangannya kan naik tuh kemarin tuh Anthony Pawson. Nah kalau dia tangannya terus naik, kita bisa lihat di sebelahnya itu adalah bola belum in play karena wasit harus menaikkan satu tangan ke atas until after the kick is taken. Jadi wasit menganggap bola yang bukan dioper, bahkan cuma kayak disundul, di toel dikit share ke Pop, itu bukan suatu tendangan. Jadi ketika dia masih ngangkat tangan, kita bisa lihat di replaynya Ronaldo mengambil bola. Nah dengan itu adalah bola itu belum on play, bola itu belum dalam permainan. Nah si Pop sendiri juga memperparah keadaan sih, gue bilang, dengan ragu-ragu kayak pelintat-pelintut bengong gitu juga. Gue nggak ngerti Pop ini sejak main nama Inggris kemarin jadi blunder banget, padahal sebelumnya lumayan bagus loh. Nah itu penjelasannya kenapa gol dianulir. Tapi emang gue setuju sebenarnya Pawson ini not having his best of games ya dalam memimpin laga ya. Coba gue hilangin dulu ini dulu. Karena ya kita tahulah beberapa penalti claim dari kedua kubu. Sebenarnya ada 3, Newcastle tuh ada 2 sebenarnya, yang Wilson dijatuhkan sama Varane yang dijepit, dan Dan Burn bajunya ditarik. Sementara kalau Man United yang Longstaff jatuhin Jadon kayaknya ya. Nah itu sih jelas banget tuh penalti, seharusnya itu undebatable itu. Tapi ya I don't know, wasit sama VAR, siapa VAR kemarin? Bukan Darren England ya? Darren England yang di City apa ya? Ya pokoknya not having the best of games. Jadi tapi momen yang gol Ronaldo itu dia benar. Oke, kita geser ke nomor 3. Nah ini nih Sven Botman. Aduh gila, gue suka banget Sven Botman, permainannya bagus banget. Jadi dia sekarang defensive pilar ya di timnya Newcastle, timnya Eddie Howe. Dan ini big match banget buat Botman yang baru datang loh.
Pertama kalinya dia main di Old Trafford, di atmosfer yang semegah Old Trafford itu, dia bisa berdiri lebih tinggi dari para pemainnya yang lain tuh kan. Ini sampai gambarnya aja kita kelebihan nih, nggak muat. Oke, jadi emang ini adalah luar biasa banget bagi Botman. So calm dia under pressure di atmosfer yang gila banget ya. Jadi ada teman gue juga datang ke stadion Arya area kelakuan, dan dia emang bilang full house, dan itu atmosfernya luar biasa. Botman menyelesaikan 33 operan sukses pada pertandingan itu adalah jumlah terbanyak dari semua pemain Newcastle. Not a bad way untuk pemain 22 tahun. Emang kita tahu sebelum ini Botman juga dipantau AC Milan dan jadi salah satu pemain yang masuk pantauan Maldini sejak lama. Emang mata Maldini nggak pernah salah soal back. Jadi gue merasa beruntung banget Newcastle yang dapetin dia. Oke, next adalah duel lapangan tengah dan Bruno on Bruno. Gue bilang ini salah satu hotspot pertandingan kemarin ya. Epic battle sih di lapangan tengah. Bruno Guimaraes lawan Bruno Fernandes, Casemiro versus Joelinton, proper battle dan sangat alot. Mungkin pertandingan ini bagi gue imbang karena nggak ada clear winner juga di area lapangan tengah ini. Man United sebenarnya yang gue takutin mereka bisa beberapa kali menciptakan situations di mana mereka ada overload pemain di lapangan tengah. Kadang kalau kita lihat ada 3-4 pemain Man United nyerang, di mana Newcastle hanya ada barisan belakang mereka. Tapi kredit ke kinerja luar biasa pasukan Eddie Howe, para pemain mereka akhirnya bisa balik, akhirnya bisa bikin defensive unit yang lebih solid, kombinasi pemain Newcastle yang bisa track back, dan sebenarnya ada juga sih beberapa final pass Man United yang nggak maksimal gitu. Fred, banyak yang kecewa dengan permainan Fred kemarin, dan I can understand why. Beberapa decision making dia juga kurang bagus dalam pertandingan itu. Jadi menurut gue emang pertandingan ini dimenangkan oleh duel di lapangan tengah yang kemarin juga tackle-nya keras-keras ya sebenarnya ya, dan itu seru banget, mantep banget. Oke, kelima, 1 tahun 1 pekan Newcastle setelah takeover. Jadi emang Newcastle very much a work in progress, tapi perkembangan pemain di bawah Eddie Howe super banget sih menurut gue ya. Eddie Howe nunjukin bahwa dia ada the right choice bagi Newcastle, terutama apabila kita lihat apa yang terjadi ke Steven Gerrard di Aston Villa. Gerrard dulu banyak sebenarnya ya, mungkin gue salah satu ya yang melihat kenapa nggak Gerrard ya, karena Gerrard buktiin dia bisa datangin pemain kayak Coutinho ketika dia pertama melatih, formnya Aston Villa ketika dia ngelatih sama bagusnya, atau bahkan kayaknya lebih bagus sedikit dari Eddie Howe. Tapi sekarang ini udah mulai ada beberapa pendapat, udah mulai ada beberapa kritik ke Gerrard bahwa dia tuh sebenarnya nggak punya identity permainan yang jelas seperti apa. Ini beda banget dengan apa yang Eddie Howe lakukan di Newcastle ya. Jadi bahkan ada yang bilang Aston Villa tuh kayak Aston Vanilla, saking apa ya, saking bland ya, saking datarnya Villa kalau nyerang. Dan dia sebelum pertandingan lawan Chelsea kemarin tuh dia punya catatan expected goals ketiga terendah di Premier League. Jadi perbedaannya bedanya Newcastle setelah dilatih Eddie Howe dan sebelumnya tuh luar biasa banget. Dan kita harus ingat 9 dari 15 pemain Newcastle yang main pada laga tersebut ada dari zamannya Steve Bruce. Dan ini pemain-pemain yang dulu kelihatan kacau ya di bawah Steve Bruce ya. Kita ngomongin Share, kita ngomongin ya Almiron bahkan nggak perform. Jacob Murphy yang paling kelihatan. Jacob Murphy perkembangannya paling lumayan di bawah Eddie Howe. Dan musim ini Newcastle udah nahan duo Manchester imbang dan hanya kalah pada injury time melawan Liverpool. So that's a big results. Oke, jadi ini 5 hal menarik gue dari Man United versus Newcastle. Ya kita bisa lihat sendiri, luar biasa banget pertandingan kemarin. 0-0 mungkin adalah hasil yang adil melihat jalannya laga. Dan ya they go again pada medio pekan ini, pada Rebo. Oke, thank you guys sudah nonton, sampai ketemu.